Hai, perkenalkan nama saya Filsef dari Kebawole, NIM 0508708445. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi, dan pada topik saat ini tentang mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Halo semuanya, dalam paparan saat ini saya ingin membahas tentang pentingnya mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Kita semua tahu bahwa globalisasi membuat batas-batas antar negara semakin kabur. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin mendominasi di ruang akademik, teknologi, bahkan interaksi sehari-hari. Di tengah derasnya arus global ini, bahasa Indonesia tetap memiliki posisi istimewa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi identitas nasional, pemersatu bangsa, dan sarana untuk membangun peradaban. Artikel dari Republika tentang ICIS menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional semakin meningkat, bahkan digunakan oleh pejabat negara dan akademisi dunia. Ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi sudah mulai diterima dan dipelajari oleh masyarakat global. Nah, pada pembahasan kali ini, saya ingin menerangkan mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan. Ada beberapa alasan penting. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah identitas nasional. Kita mengenal kembali sejarah Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemudi Indonesia mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tanpa bahasa Indonesia, kita mungkin tidak memiliki ikatan kuat sebagai bangsa yang utuh. Yang kedua, bahasa Indonesia semakin diakui di dunia internasional. Banyak forum internasional seperti ICIS menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato dan presentasi. Bahkan, ribuan mahasiswa asing datang ke Indonesia untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti dijelaskan Halliday dan Jacobson, bahasa memiliki fungsi heuristik dan referensial. Artinya, bahasa menjadi alat untuk memahami lingkungan, budaya, ilmu, dan pengetahuan. Jadi, semakin kuat bahasa Indonesia, semakin kuat pula kemampuan kita untuk membangun ilmu pengetahuan versi Indonesia. Selanjutnya, kendala dalam mempertahankan bahasa Indonesia. Mempertahankan bahasa Indonesia tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan. Yang pertama, dominasi bahasa asing, terutama dalam teknologi, hiburan, dan media sosial. Anak muda zaman sekarang semakin sering menggunakan campur kode dan kadang-kadang mengesampingkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kurangnya kebanggaan sebagian masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Masih ada anggapan bahwa bahasa Indonesia kurang keren, tanda petik, dibanding bahasa asing. Padahal faktanya justru bahasa Indonesia makin dipelajari di luar negeri. Yang ketiga, minimnya penggunaan bahasa Indonesia di forum resmi internasional. Walaupun sudah ada peraturan, praktiknya masih banyak yang memilih bahasa Inggris sebagai bahasa presentasi. Selanjutnya, langkah-langkah konkret untuk mempertahankan bahasa Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, ada beberapa langkah berikut yang bisa dilakukan. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi formal, baik lisan maupun tulisan. Ini tidak berarti anti bahasa asing, tetapi mampu menempatkan bahasa sesuai konteks. Yang kedua, memperbanyak karya ilmiah dan publikasi berbahasa Indonesia. Semakin banyak penelitian dalam bahasa Indonesia, semakin kuat bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kebahasaan seperti lomba pidato, menulis esai, atau diskusi sastra. Kegiatan seperti ini membentuk kebanggaan dan meningkatkan kemampuan berbahasa. Keempat, memproduksi konten kreatif berbahasa Indonesia di media sosial. Anak muda bisa membuat vlog, podcast, atau video edukasi yang menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya yang menarik. Kelima, mendukung program pemerintah seperti BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Lewat program ini, bahasa Indonesia semakin dikenal dan dihargai oleh orang asing. Sebagai penutup,
Menjaga bahasa Indonesia di era globalisasi bukan hanya tentang mempertahankan warisan budaya, tetapi juga memperkuat jati diri bangsa. Bahasa Indonesia adalah rumah kita bersama. Bahasa yang menyatukan keberagaman, memperluas ilmu pengetahuan, dan memperkenalkan peradaban kita ke kancah dunia. Mari kita jadikan bahasa Indonesia bukan hanya sekedar bahasa sehari-hari, tetapi juga bahasa yang bisa kita banggakan, kita gunakan, dan kita perjuangkan. Jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negeri orang.